Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar bab tentang setiap orang pasti meninggal. Pendidikan Agama Islam kelas 2. Sudah siap belajar semuanya? Tunggu dulu. Sebelum belajar, Ustazah ingatkan kembali tentang adab-adab belajar. Yang pertama, niat kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, duduk rapi, siap mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan Solehah, pernahkah kalian melihat di masjid ada keranda dan orang-orang mensolatinya? Atau kalian pernah mendengar pengumuman di masjid yang dimulai dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Atau kalian pernah melihat di jalan raya mobil jenazah? Jika iya, tentu kalian tahu bahwa saat itu ada yang meninggal. Nah, soleh dan solehah, ketika ada orang yang meninggal, maka itu sebagai pengingat bahwa setiap orang itu pasti meninggal. Maka kita harus tambah rajin lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekarang, mari sama-sama menghafal doa untuk orang yang meninggal. Ikuti Ustazah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diulangi sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Soleh dan solehah, semua manusia itu pasti meninggal. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, merasakan meninggal. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tidak hanya manusia yang meninggal, tapi hewan, tumbuhan, dan apa-apa yang ada di dunia ini akan musnah, akan mati. Jadi, tidak ada di dunia ini yang hidup selamanya. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak menjadikan hidup abadi. Hidup abadi itu maksudnya hidup selamanya. Kami tidak menjadikan hidup selamanya bagi seorang manusia pun sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Seorang nabi pun juga meninggal. Nabi Muhammad ketika usianya masih 63 tahun sudah meninggal. Berarti meninggal itu tidak mengenal usia. Bisa ketika waktu usianya masih muda, bisa juga ketika usianya sudah tua. Selagi kita masih hidup, kita memperbanyak amal soleh untuk bekal di kehidupan akhirat nanti. Soleh dan solehah, ketika seorang meninggal, kemudian dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian diapakan? Ya, dikuburkan. Sekarang kita akan belajar tentang pertanyaan di alam kubur. Disimak baik-baik ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi ada di dunia, tetapi sudah di alam barzakh. Kalau ada yang mengaku ruh gentayangan, maka itu jin. Jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dunia, maka terputus amalnya. Tidak bisa lagi berbuat dosa dan tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Tetapi ada 3 amal kebaikan yang tidak akan terputus meskipun orang itu sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah. Contohnya, memberi donasi untuk pembangunan masjid. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Contohnya, kalian sudah belajar mengaji, maka ajarilah adiknya mengaji.
Yang ketiga, doa anak soleh. Kalian harus selalu berdoa untuk kedua orang tua. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Soleh dan solehah, ketika seorang mayit telah selesai dikuburkan, maka akan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Jadi mayit akan hidup lagi, tapi di alam barzah, tidak hidup di dunia. Lalu datang 2 malaikat Munkar dan Nakir, kemudian bertanya kepada mayit, Man Rabbuka, siapa Rabbmu atau siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Wa ma hadar rujulul ladzi bu'isa fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian? Maksudnya, dan siapakah nabi kalian? Ketiga pertanyaan ini disebut fitnah kubur atau ujian di alam kubur. Oh iya anak-anak, pernahkah kalian ujian dan tidak bisa mengerjakan? Atau pernahkah kalian berbuat kesalahan kemudian ditanya oleh guru atau orang tua dan kalian takut menjawabnya? Nah, sekarang kalian bisa membayangkan beratnya kehidupan di alam kubur jika tidak bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur. Soleh dan solehah, orang yang kuat imannya, yang soleh, yang banyak berbuat kebaikan di dunia, yang bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur. Oleh karena itu, kita harus mempelajari, meyakini, dan mengamalkan 3 pokok agama Islam. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, mengenal agama Islam. Dan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustazah tutup pelajaran ini, coba jawab pertanyaan Ustazah. Man Rabbuka, siapa Rabbmu atau siapa Tuhanmu? Ya, benar. Jawabannya adalah Allah Ta'ala. Wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Ya, Islam. Wa ma hadar rujulul ladzi bu'isa fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian? Maksudnya, dan siapakah nabi kalian? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, barakallahu fikum. Jawabannya benar semua. Soleh dan solehah, tugasnya mengerjakan latihan soal yang Ustazah bagikan di grup kelas. Jika sudah selesai mengerjakan, harap dikumpulkan ke Ustazah ya. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.